Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari resume jurnal dari kelompok kami, di mana judul yang kita dapatkan atau yang kita bahas yaitu pendekatan baru untuk mengoptimalkan tata kelola manajemen risiko dan kepatuhan untuk keamanan informasi perusahaan menggunakan DMATIL dan FOM. Berikut merupakan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Daniel Christian Winoto, yang kedua Edgar Himawan, yang ketiga Jia, yang keempat saya sendiri, Difta, dan yang kelima Maulana Rahman F. Lalu akan dijelaskan oleh rekan teman saya. Berikut adalah daftar isinya. Ada yang pertama pendahuluan, lalu yang kedua tinjauan literatur, ketiga penyataan masalah, lalu yang keempat metodologi, yang kelima pendekatan yang diusulkan, yang keenam itu kesimpulan, yang terakhir ketujuh yaitu referensi. Next. Yang pertama pendahuluan, keamanan informasi berfokus pada dimensi seperti manajemen dan pengambilan keputusan. Penilaian risiko dan kepatuhan keamanan implementasi IT GRC menjadi kompleks dan memakan waktu karena lengkap TI yang berubah dan kesulitan dalam mengukur efisiensi dan efektivitas tujuan pengendalian. Lalu studi menunjukkan bahwa karena sifat organisasi dan lingkungan internal serta faktor operasional alat IT GRC, pemeriksaan ini tidak memberikan solusi yang optimal. Lalu yang kedua, tinjauan literatur. Sebagian perusahaan mengadopsi standar keamanan informasi untuk mengelola masalah terkait IT untuk memastikan lingkungan yang kondusif untuk operasinya. Terlepas dari langkah-langkah ini, pelanggaran data terbukti dan berkembang dari dimensi baru. Misalnya, komponasi awan telah menimbulkan resiko keamanan baru karena perubahan fungsi organisasi klien. Meskipun keamanan informasi komutasi awan memiliki banyak kesamaan dengan layanan TI tradisional yang diterapkan di perusahaan. Perlu dicatat bahwa hal itu menimbulkan ancaman signifikan yang harus dievaluasi ulang. Lalu, manajemen risiko adalah masalah yang signifikan dalam keamanan informasi yang berusaha untuk mencapai keseimbangan antara biaya dan langkah-langkah keamanan. Keberhasilan IT GRC bergantung pada sinkronisasinya dalam organisasi. Fungsinya harus digabungkan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga saling melengkapi. Misalnya program tata kelola membantu merancang strategi TI dengan mengevaluasi kontrol yang diperlukan untuk kepatuhan TI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga ada pernyataan masalah. Mencapai implementasi keamanan informasi yang sukses dengan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan seimbang secara optimal adalah tugas yang rumit karena ada berbagai tantangan yang harus ditangani oleh para pembuat keputusan. Teknik pengukuran kualitatif dianggap praktik standar di banyak organisasi yang sering didasarkan pada informasi subjektif tetapi sayangnya tidak sesuai untuk mengukur efektivitas pengendalian. Selanjutnya, pemantauan dan peningkatan kontrol ini tidak akan realistis. Para peneliti berpendapat bahwa metode Balanced Scorecard pada awalnya tidak dimaksudkan untuk langkah-langkah keamanan informasi dan dapat diperdebatkan. Next. Yang keempat, metodologi. Penelitian ini dibangun di atas kombinasi metode penelitian kualitatif dan kuantitatif ditambah dengan metode optimasi yang mengadopsi metode matematika yang sudah mapan. Metrik yang teridentifikasi diukur dengan mengumpulkan pendapat pakar keamanan berupa sebab dan pengaruh menggunakan metode DMATEL. Next.
Yang kelima, pendekatan yang diusulkan. Yang pertama, memutuskan metrik kandidat. Pengukuran kinerja untuk keamanan informasi yang diterbitkan oleh NIST mengembalikan bahwa metrik harus dikembangkan berdasarkan tujuan dan sasaran suatu organisasi. Johnson menyatakan bahwa beberapa metrik yang dipilih dengan baik dapat sangat membantu dalam memantau, kontrol, dan mengukur efektivitasnya. Yang kedua, membangun solusi optimal. 2.1. Memilih kerangka kontrol. Ada berbagai kerangka atau standar kontrol keamanan informasi yang tersedia seperti COBIT, PCI DSS, COSO, SOX, HIPAA, dan ISO 2701. Penulisan telah memilih standar ISO 2701 organisasi internasional untuk standarisasi ISO berdasarkan popularitas dan cakupan luasnya proses dan domain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Selanjutnya, yang dua mengklasifikasikan kontrol ke dalam ITGRC. Klasifikasi kontrol terutama dilakukan untuk menghindari duplikasi kontrol keamanan yang tidak perlu yang dapat menyebabkan duplikasi aktivitas yang kurang koordinasi antara tujuan kontrol. Terapkan metode DMATEL. Battle Memorial Institute atau BMI dari Geneva Research Center mengembangkan metode Decision Making Trial and Evaluation Laboratory DMATEL pada tahun 1971 untuk memecahkan berbagai masalah seperti rasisme, kelaparan, perlindungan, lingkungan, energi, dan lain-lain. Diagram alir proses metode DMATEL yang diberikan pada gambar 1 dijelaskan dalam langkah-langkah berikut. Next. Ini adalah contoh gambar DMATEL proses flow diagram. Next. Peran ahli subjek sangat penting dalam metode DMATEL ini membentuk sumber informasi untuk seluruh analisis. Ahli subjek memberikan matriks NN, XX, NN, di mana mereka diminta untuk melaksanakan 0 sama dengan tidak ada pengaruh, 1 sama dengan pengaruh rendah, 2 sama dengan pengaruh tinggi, 3 sama dengan pengaruh sangat tinggi. Pengaruh faktor NNII terhadap semua faktor lainnya ini akan menghasilkan matriks pengaruh langsung yang dinormalisasikan dengan X. S sama dengan max, J sama dengan 1 AIJ, I sama dengan 1, X sama dengan S titik D dalam kurung 2. Matriks hubungan total dihitung dengan pengurangan terus-menerus dari efek tidak langsung dari masalah di sepanjang kekuatan matriks X. Ini dapat dihitung sebagai berikut. Penurunan terus-menerus dari efek tidak langsung dari masalah di sepanjang kekuatan X, misalnya XX2, XX3, XX4, XXKK, AANNDD, LIMKK, XKK sama dengan 0, NNXXNN, di mana 0 lebih dari sama dengan XXIIJJ lebih dari 1, dan 0 lebih dari sama dengan II, XX, II, JJ, atau JJ, XX, II, JJ, lebih dari 1, hanya 1 kolom atau jumlah, sama dengan 1. Matriks totalifluence tercantum sebagai berikut. TT sama dengan XX tambah XX2 tambah XXKK sama dengan XX Romawi 2 tambah XX tambah XX2 tambah XXKK kurang 1 sama dengan XX dalam kurung 2 kurang XXKK kurang buka 2 kurangi X kurangi 1. Kemudian T sama dengan X1 kurangi X kurangi 1, di mana saya ada matriks identitas 3. Next. Next. Kesimpulan.
Penulis mampu memecahkan masalah yang disebutkan di atas yang muncul dalam pengukuran kualitas kontrol keamanan yang tidak sesuai untuk mengukur efektivitas kontrol keamanan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan sulit dan tidak realistis. Metodologi yang terbukti secara ilmiah yang disebut DEMATEL digunakan untuk analisis pendapat ahli sehingga menghitung pengaruh dan penyebab dari kontrol keamanan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, attribute form dihitung untuk memberikan nilai wajar untuk setiap rangkaian solusi di mana nilai maksimum dianggap sebagai nilai optimal. Pendekatan ini memberikan seseorang kebebasan untuk memilih kerangka atau standar kontrol keamanan informasi yang sesuai dan memprediksi efektivitas kontrol keamanan sehingga memungkinkan pengembalian ke perusahaan yang tepat. Teks. Dan ini ada contoh referensi dari jurnal kelompok kami. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.